Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Sehingga dengan tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus, kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah relasi atau ritual. Kita baca dulu dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Kita sering disibukkan dengan melakukan hal-hal keagamaan, rajin ke gereja, memberi persembahan, ikut komsel, berdoa sebelum makan, dan sebagainya. Semua itu adalah ritual yang baik dan perlu. Tetapi mari kita tanya diri kita, apakah kita menjalankan ritual karena kita mencari Tuhan, atau karena kita ingin merasa sudah melaksanakan kewajiban? Nah, Tuhan hari ini berbicara melalui firman-Nya kepada kita, bukan melalui suara gemuruh di atas gunung, melainkan melalui pertanyaan yang menguji hati. Apa yang lebih penting bagiku? Relasimu denganku atau ritualmu di hadapanku? Ketika Israel menjalankan agamanya, mereka sangat disiplin. Mereka membawa korban sembelihan dan korban bakaran. Ini adalah ritual yang mahal, butuh waktu dan tenaga. Bahaya ritual adalah ketika ia menjadi rutinitas tanpa makna. Kita datang ke gereja, menyanyikan lagu dan mendengarkan firman. Tetapi hati kita jauh. Kita memenuhi daftar periksa keagamaan, tetapi tidak ada perubahan hidup. Ritual yang hampa didorong oleh keinginan kita untuk membuktikan diri benar, atau untuk membayar dosa dengan perbuatan baik. Ini adalah upaya manusia, bukan anugerah Tuhan. Tuhan menolak fokus yang keliru ini dengan pernyataan tegas. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Kasih setia, kata Ibrani Hesed, berarti kasih perjanjian yang setia, belas kasihan, dan kesetiaan yang berkelanjutan. Tuhan merindukan kita mencintainya dan mengasihi sesama. Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Relasi diwujudkan dalam kasih dan tindakan kepada orang lain. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual tentang Tuhan, melainkan pengalaman pribadi yang intim dan terus-menerus. Itu berarti meluangkan waktu berdoa, untuk berdoa bersama dengan Tuhan di dalam doa kita kepadanya, mendengarkan firman melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, dan mengenal apa yang Dia suka dan tidak suka melalui firman-Nya. Relasi diwujudkan dalam kedekatan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membatalkan ritual seperti perjamuan kudus, baptisan, atau ibadah. Sebaliknya, Dia ingin ritual kita menjadi perpanjangan dari relasi kita.
Jika fokusnya ritual, datang ke gereja karena itu hari Minggu, menjadi fokus relasi. Datang ke gereja karena rindu bertemu Tuhan dan umatnya. Jika fokusnya ritual, membaca Alkitab karena itu kewajiban, maka relasinya adalah membaca Alkitab untuk mendengar suara Tuhan dan mengenal hatinya. Jika fokusnya ritual, Bapak Ibu Saudara, berdoa hanya saat ada masalah. Tapi jika relasi, berdoa untuk mempertahankan percakapan, hubungan, keintiman kita setiap hari dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita bukanlah menjalankan ritual, melainkan menjalankan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Ritual hanyalah sarana, seperti bingkai foto, dan relasi adalah gambar di dalamnya. Hari ini, mari kita ubah fokus kita. Marilah kita tinggalkan rutinitas yang kosong dan kembali kepada cinta pertama kita kepada Yesus. Jika saudara menyadari ibadah saudara dingin, jika doa Anda terasa seperti daftar belanja yang terus kita ucapkan itu, dan jika pelayanan saudara terasa seperti beban, mungkin saudara telah mengganti relasi dengan ritual. Marilah kita kembali mencari wajahnya, bukan hanya mencari tangannya, dengan mengharapkan berkat-berkat terus. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Ku ingin menikmati Engkau Tuhan, lebih daripada menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan pengiringan kami kepada Tuhan, yang selama ini mungkin lakukan seperti ritual, tanpa ada perubahan dalam hidup kami menjadi lebih baik serupa dengan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menikmati persekutuan yang lebih dalam lagi, menikmati pribadi Yesus dalam setiap hati dan jiwa kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara,
Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.